malam pada teman-teman. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang ANOVA satu jalur atau on-way ANOVA. Iya para teman-teman, berikut adalah panduan langkah untuk membuat pembelajaran yang efektif tentang ANOVA satu jalur. Mencakup berbagai metode penyampaian dan strategi untuk memastikan pemahaman siswa. Yang pertama, pengantar ANOVA satu jalur. Mulai dengan menjelaskan konsep dasar ANOVA atau Analysis of Variety secara sederhana. ANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok data. ANOVA satu jalur digunakan ketika kita hanya memiliki satu faktor atau variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Contohnya kita ingin membandingkan tinggi tanaman dan yang diberi 3 jenis pupuk yang berbeda. Jenis pupuk adalah faktor atau variabel independen dan tinggi tanaman adalah variabel dependen. Yang kedua, asumsi ANOVA satu jalur yang harus dipenuhi agar hasil ANOVA satu jalur valid. Asumsi ini meliputi data. Yang pertama, data terdistribusi normal. Nilai variabel independen dalam setiap kelompok harus distribusi mendekati normal. Ini dicetak menggunakan histogram atau uji normalis seperti uji Shortfield. Yang kedua, homogeneity variansi variabel dependen dalam setiap kelompok harus sama atau hampir sama. Ini dapat dicek menggunakan uji Levene. Yang ketiga, independensi observasi. Observasi dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Artinya, nilai satu observasi tidak mengaruhi nilai observasi lainnya. Yang ketiga, hipotesis dan pengujian. Hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok, sedangkan H1 menyatakan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang rata-ratanya berbeda secara signifikan. Bagian uji F digunakan untuk menguji hipotesis ini. Nilai P yang dihasilkan dari uji F akan menentukan apakah HO ditolak atau tidak. Yang keempat, interpretasi hasil. Bagaimana menginterpretasikan hasil uji F dan nilai P jika nilai P dikurang dari tingkat signifikan yang telah ditentukan. Misalnya A sama dengan 0,05. Maka HO ditolak dan kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Jika nilai P lebih besar dari A, maka HO tidak ditolak dan kita tidak dapat menyimpulkan adanya perbedaan signifikan. Yang kelima, uji Potshot. Jika HO ditolak, penting melakukan uji Potshot untuk menentukan kelompok mana yang rata-ratanya perbedaan secara signifikan. Uji Potshot yang umum digunakan meliputi uji Tukey, uji Foreni, dan uji Survey. ANOVA satu jalur secara rinci dan mudah dipahami. Contoh kasus nyata untuk mengilustrasikan penerapan ANOVA satu jalur. Pertama, praktikum berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau R. Yang kedua, diskusi kelompok. Fasilitas diskusi kelompok untuk membahas konsep penerapan ANOVA satu jalur. Yang ketiga, visualisasi data. Gunakan grafik dan tabel untuk menginformasikan data
hasil analisis.